Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ibadah haji memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, sebelum mempelajari tentang bab haji, Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 197 berbunyi wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaisara minal had wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiya mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrata ilal haji famastaisara minal had faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika limal lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab al-hajju asyurum ma'lumat faman fadhara fihin nal hajja fala rafata fala fusuqa wala jidala fil hajj wala taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattakun ya ulil albab. Nah, yang pertama yaitu ketentuan haji atau pengertian haji. Dengan secara bahasa, haji merupakan artinya sengaja berziarah atau mengunjungi atau menuju tempat tertentu. Jadi, adapun secara istilah, haji berarti menziarahi atau mengunjungi Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Nah, terletak di kota Makkah, di Al-Mukarramah dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Nah, ibadah-ibadah tertentu itu seperti apa? Seperti wukuf, seperti tawaf, seperti sa'i, jumroh, dan lain sebagainya. Dengan cara tertentu, dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muslim memenuhi syarat diantaranya adalah orang yang memiliki kemampuan fisik dan keuangan. Jadi di sini ada dalil-dalil terkait dengan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf atau akil balik dan memiliki kemampuan untuk pergi ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang harus ditinggalkan selama ihram adalah yang pertama ar-rafas, yaitu apa? Mengeluarkan perkataan atau menimbulkan birohi atau perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seksual. Terus yang selanjutnya al-fusuk. Al-fusuk itu yaitu perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah seperti menipu, pemalas, berfoya-foya, dengki, dan dolim. Jadi di sana itu tidak boleh berfoya-foya, menipu, atau jadi orang yang bermalas. Terus selanjutnya al-jidal, yaitu apa? Debat dan pertengkaran atau pertentangan dengan akhlak mulia seperti bertengkar dan marah. Jadi di Mekah itu tidak boleh bertengkar dan marah-marah gitu ya. Terus di sini ada ketentuan ibadah haji. 1. Syarat ibadah haji. Di sini ibadah haji dinilai sah apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama itu
beragama Islam. Terus yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang ketiga merdeka. Yang selanjutnya istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan, atau mempunyai kesehatan jasmani dan situasi perjalanan yang ditempuh aman. Terus selanjutnya, bagi para muslimah ada persyaratan khusus, yaitu harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan menuju Makkah. Terus yang kedua, rukun dan wajib haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada namanya rukun dan wajib haji. Perbedaan adalah bahwa rukun haji merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Jadi di sini yang namanya rukun itu wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Nah, rukun haji termasuk itu adalah satu, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji. Jadi kita kalau memang haji, ibadah haji, jadi harus berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan memakai pakaian ihram, jadi pakaian putih-putih. Terus yang kedua, wukuf atau berdiam sebentar di padang Arafah. Nah, jadi waktu melakukan wukuf dimulai dari tergelincir matahari atau waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat untuk ibadah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melakukan tawaf. Nah, di sini ada syarat tawaf. Tawaf itu harus tertutup auratnya, terus suci dari hadas. Jadi kita kalau tawaf itu keadaan tidak suci, jadi itu tidak boleh. Terus menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf. Terus selanjutnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jumlah tawaf sebanyak 7 kali. Jadi kita kalau tawaf itu melempar ya, tawaf keliling sebanyak 7 kali. Terus melaksanakan tawaf di dalam Masjidil Haram. Terus niat tawaf untuk tawaf sunat atau nadar atau wada. Nah, di sini macam-macam tawaf. Tawaf kudum, ada tawaf ibadah, ada tawaf wada, ada tawaf nazar atau tawaf sunat. Terus sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, di sini ada syarat tawaf. Ada syarat tawaf, didahului tawaf kudum atau ifadah. Tertib dari Sofa dan berakhir dari Marwah. Dilakukan 7 putaran. Jadi sa'i itu lari-lari kecil dan dilakukan 7 putaran sampai ujung Sofa dari Marwah. Terus yang poin selanjutnya wajib haji. Sementara yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut, yaitu pertama ihram dari mikot, yaitu berihram atau melakukan niat mengerjakan haji dan tempat yang sudah ditentukan. Terus yang kedua bermalam di Muzdalifah. Terus yang selanjutnya melontar jumroh atau akobah pada hari raya haji 10 Dzulhijjah. Terus selanjutnya melontar 3 jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Terus yang kedua, ketentuan umroh. Pengertian umroh dan hukumnya. Umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, di sini adapun syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh dengan syarat-syarat haji yaitu Islam, balik, berakal, dan merdeka, dan istiadah. Nah, adapun rukun dan wajib umroh di sini hanya satu, pertama ihram serta berniat untuk umroh.
Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Terus selanjutnya sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya tahalul. Tahalul itu apa? Mencukur rambut dan tertib. Adapun yang termasuk kategori wajib umroh itu adalah ikhram dari mikot makani. Dalam ibadah umroh tidak terdapat mikot zamani dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang sebagai larangan dalam haji. Mikot umroh sebagai telah disebutkan di atas dalam ibadah umroh tidak dikenal mikot zamani. Karena apa? Karena umroh dapat dilakukan kapan saja, sedangkan mikot makani sama dengan berlaku pada ibadah haji. Nah, di sini mempraktikkan manasik haji. Nah, alat-alat peraga seperti adanya replika Ka'bah, hijab Ismail, makom Ibrahim, kain Ibrahim, dan alat peraga lainnya dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempraktikkan manasik haji. Nah, terus yang selanjutnya, hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Manusia biasanya harus bersedia melakukan aktivitas apabila sudah mendapatkan kegunaan atau hikmahnya. Yang pertama, hikmah melaksanakan haji dan umroh itu ikhram. Rukun pertama haji dan umroh adalah ikhram, sekaligus meniatkan diri memasuki rangkaian ibadah haji. Terus yang kedua, wukuf. Wukuf di Arafah itu merupakan inti dari berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di kawasan Arafah. Terus tawaf. Tawaf merupakan apa tadi? Gerakan atau berputar semesta dari kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya sa'i. Ibadah sa'i adalah perjalanan yang dilakukan dalam ritual haji sebanyak 7 kali. Terus selanjutnya mabit Muzdalifah ke Mina. Nah, ini mabit merupakan kegiatan berhenti sebentar untuk melakukan kegiatan manasik selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya Jamarot. Jamarot merupakan tempat melempar jumroh. Jumroh sendiri artinya batu atau kerikil. Jadi melempar jumroh itu melempar kerikil. Melempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang selalu menggoda manusia. Terus tahalul. Tahalul merupakan tanda akhir proses ritual haji atau umroh. Cara melakukan diantaranya adalah dengan memotong atau memendekkan rambut, dan rambut tersebut yang merupakan mahkota bagi seseorang. Terus selanjutnya fungsi ibadah haji dan umroh. Fungsi ibadah haji dan umroh itu yang pertama menghapus dosa. Terus yang kedua melipat gandakan pahala. Terus selanjutnya mempertebal dan memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya mempererat persaudaraan sesama umat Islam dari seluruh dunia. Selanjutnya mengenal tempat-tempat bersejarah. Terus selanjutnya perilaku yang mencerminkan hikmah dari pelaksanaan haji. Sepulang dari melaksanakan ibadah haji akan tampak perilakunya antara lain. Jadi biasanya orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji itu semakin baik akhlak dan perilakunya, semakin lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan baik dalam bentuk materi, pikiran, maupun tenaga. Terus selanjutnya kemampuan untuk mengendalikan diri dapat lebih dari ditandai dengan lebih sabar dan menghadapi kesulitan. Terus yang terakhir itu biasanya lebih tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi masalah tertentu. Sekian dari saya penjelasan tentang haji dan umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.